Dari jam 8 tadi. Iya 106. Karena suami saya lebih setuju investasi emas. Mungkin tiap bulan semakin naik ya kalau investasi emas kan insya Allah nggak turun gitu ya Mbak ya. Mengambil emas ini memang buat investasi, buat pendidikan anak. Ya kalau emas saya lihat sesuatu yang sangat menjanjikan ke depannya dan liquid ya, tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi sekarang. Baik itu kebijakan internal maupun luar, jadi lebih aman dan lebih safety gitu. Saya memang bukan rutin sih, lebih kayak ada uang lebih itu saya selalu invest ke Antam gitu. Jadi kalau misalnya setiap bulannya, misalnya ada dari penghasilan saya, penghasilan suami, kita tuh lebih sering ke invest ke Antam sih gitu. Bukan karena memang hari ini lagi naik kita langsung beli, enggak. Oke pemirsa, pastinya kita semua ingin menginvestasikan uang kita yang ada di tabungan sekarang untuk emas begitu ya, dengan harga yang tinggi. Pak Safir, sebenarnya berapa persen sih kalau kita lihat misalnya dari gaji kita atau dari penghasilan kita lah, itu berapa persen? Ini pertanyaan yang semua orang tanya gitu, kalau saya punya penghasilan itu berapa persen gitu ya. Betul. Saya selalu bilang gini, kalau Anda belum pernah nabung sama sekali, belum pernah invest uang sama sekali dari penghasilan, start from 10%. Ya kalau misalnya kita pakai UMR Jakarta lah 5 juta ya lakukan 500.000, 10% gitu ya. Nanti lama-lama penghasilan naik sedikit segala macam, angka 10% bisa naik jadi mungkin 20%. Naik mungkin bisa jadi 30%. 50% ada juga orang dia bisa nabung 50% tuh ada. Tapi kalau Anda bisa nabung sampai 70% ada dua kemungkinan Bu. Kemungkinan pertama gaji Anda gede banget atau yang kedua Anda tinggal sama mertua. Jadi tidak ada pengeluaran. Karena kalau tinggal sama mertua kan nggak ada pengeluaran segala macam. Mertua yang bayarin kita tinggal beli aja. Jadi buat anda di sini yang masih single dan punya penghasilan, manfaatkan itu karena pasti mereka bisa nabung lebih banyak lagi. Paling enak kalau dua-duanya ya. Paling enak kalau dua-duanya udah single tinggal sama orang tua misalnya. Oke, menarik nih ya. Ini mungkin bisa jadi solusi. Tapi Pak Safir gini, saya mau coba dalami juga nih. Kalau misalnya saat ini kita lihat memang mungkin banyak yang ketakutan, inflasi dan sebagainya. Iya. Tabungannya mungkin selama ini belum pernah tuh menyisihkan 10% yang sempat Anda sampaikan. Iya. Dan bagaimana caranya dia mengatur keuangannya agar bisa dengan baik di safe haven, kemudian juga tetap mempunyai dana darurat, tapi tidak menggunakan uang panas seperti yang Anda sampaikan. Ya, jadi pertama adalah ketika kita punya penghasilan gitu ya, jangan gunakan untuk dibelanjakan dulu, tapi disisihkan dulu. Karena banyak orang yang mereka lakukan adalah mereka punya uang dibelanjakan dulu, nanti bulan depan kalau ada sisa baru kita belikan emas atau apa. Pada kenyataannya sisanya nggak ada. Nggak ada sisanya. Jadi intinya adalah ketika dapat penghasilan, belikan dulu investasi, entah reksadana, entah apa. Kita masih bisa perdebatkan itu kan. Tapi ketika kita belikan investasi, barulah sisanya kita belanjakan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah, ini lucu. Beberapa banyak sekali merchant-merchant kita di Indonesia itu masih terima uang kertas. Ya, bahkan mereka tidak terima pembayaran. Atau mungkin mereka terima kris segala macam tapi masih terima uang kertas. Nah kalau kita punya uang kertas mungkin kita bisa punya tekad setiap kali dapat uang kertas warna hijau yang 20.000 itu misalnya. Jangan dibelanjain, cemplungin ke toples. Toples kita bikin sendiri, beli toples roti toples selai roti, kemudian setelah habis kita bikin celengan diri. Tiap kali ketemu uang warna hijau cemplungin ke toples, tiap kali ketemu uang warna merah cemplungin ke toples gitu ya. Kita bikin aturan yang sama warna hijau melulu misalnya dalam sebulan ya mungkin kita bisa belikan reksadana, kita bisa belikan emas dan lain sebagainya. Itu cara kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan menaruhnya di celengan kita. Kalau uang abu-abu gimana? Tapi Pak Safir artinya menurut Anda bahwa investasi emas ini adalah investasi yang aman begitu? Saya selalu bilang begini, ketika orang berinvestasi ada dua macam orang. Jadi pertama mereka beli untuk dijual lagi. Kemudian mereka beli untuk tidak dijual lagi selamanya sebagai aset pelindung nilai. Nah, emas cocoknya sebagai aset pelindung nilai bukan untuk dijual lagi, bukan untuk ditradingkan. Kenapa gini? Karena kalau Anda tradingkan itu uang Anda kan jadi rupiah lagi, emasnya jadi nggak pegang lagi. Jadi kalau Anda tradingkan, pertimbangkan mungkin saham harganya lagi bagus banget sekarang untuk dibeli ya. Atau mungkin ada bisa pertimbangkan reksadana atau apa. Tapi kalau khusus emas lebih baik beli, tambah gramnya seperti yang dilakukan oleh Mas Arli tadi. Tambah gramnya setiap bulan dan jangan dijual lagi selamanya. Kecuali kalau super kepepet banget. Oke, baik. Tapi saya juga mau coba dalami nih, kalau misalnya sudah direkomendasi buat emas juga ya, merekomendasikan untuk investasi emas. Tapi kan saat ini dengan adanya kata FOMO gitu ya, Pak Arianto, Anda mungkin melihat bahwa tadi sempat disampaikan juga sama Pak Heru, ketakutan yang terjadi adalah nantinya penipuan begitu ya, banyak yang tertipu konsumen kita. Bagaimana nih caranya kita untuk terhindar dari itu, dari
Pak Arianto membedakan. Jadi yang sebelum asli masuk ke palsu. situ mungkin Oke. saya ini sangat senang mendengar diskusi hari ini karena Oke. sangat setuju saya. Pertama menabung, kemudian investasi dan sifat lindung nilai dari emas itu sendiri. Kenapa menjadi lindung nilai ya karena pertumbuhannya juga sebenarnya tidak setinggi instrumen investasi yang risikonya lebih tinggi gitu kan. Tapi tren jangka panjang harga emas memang selalu meningkat gitu. Tapi mungkin lebih landai gitu. Nah, oleh karena itu sifat lindung nilainya emas. Nah, jadi memang lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, terus untuk investasi balik lagi ke perlindungan konsumen tadi kan kalau dari saya melihatnya adalah kualitas dan standarisasi dari instrumen investasinya tersebut. Yang bisa saya sampaikan untuk produk kami, pertama kami akan selalu menggunakan bahan baku emas dengan tingkat kemurnian yang tertinggi yaitu 94 kali 99,99 dan juga menggunakan standar yang telah ditetapkan London Bullion Market Association LBMA. Bahkan fasilitas pemurnian kami itu juga tersertifikasi LBMA. Lab kami essay testing kami juga tersertifikasi LBMA sehingga fasilitas minting kami, produksi minting kami kita akan selalu menggunakan bahan baku 99,99. Nah, itu dari standar. Kemudian packagingnya juga melalui sertifikat dan ada nomor serinya juga. Dari situ. Balik untuk perlindungan konsumen yang dikhawatirkan untuk investasi adalah likuiditas. Okay. Bagaimana pada saat konsumen itu membutuhkan cash untuk cash out ya. Untuk produk Antam sendiri kami juga mempunyai kebijakan untuk membeli balik emas produk kami gitu. Buyback. Dan kita setiap hari juga publikasi harganya secara transparan, harga emas kepingan berapa gram itu harga jual kami berapa, harga emas kalau digital berapa, harga buyback berapa. Itu secara transparan kami publikasi setiap hari. Jadi bisa dikatakan kami juga menyediakan pasar atau buyer as a last resort nih buat para investor gitu. Jadi mudah-mudahan itu jadi suatu karakteristik lah ya untuk yang bisa membuat nyaman investor atau konsumen. Okay. Tapi sebenarnya kenapa harga emas digital, harga emas logam itu berbeda? Kemudian kalau kita beli, kita jual juga harganya berbeda. Apa yang mendasari hal itu? Jadi kalau dari kami harga emas pasti selalu harga emas yang di Indonesia akan selalu mengacu ke harga emas internasional. Oke. Perbedaannya adalah harga emas tersebut kan pasti ada biaya transportasinya kalau bahan bakunya dari luar negeri. Kemudian ada biaya manufakturingnya karena harga emas itu kan per troy ounce kita beli dalam kilogram gitu kan. Yang kita jual kan kepingan lebih kecil gitu. Itu ada proses minting, ada proses manufakturingnya dan ada proses packagingnya. Itu biaya-biaya tersebut translasi ke harga rupiahnya yang kami publikasi. Kenapa berbeda? Contohnya seperti kalau misalnya emas digital gitu ya, pasti akan selalu lebih murah daripada emas fisik karena kita belum cetak gitu. Okay. Tapi jika konsumen atau pemegang rekening emas digital Antam ingin mencetak, kita akan cetakkan. Jadi sebenarnya emas digital Antam itu emas fisik juga, cuma tercatat secara digital. Fisiknya kita simpan. Begitu konsumen minta fisik, ada biaya cetak. Gitu. Tapi biaya cetak yang juga kami publikasikan secara transparan. Oke, gitu. Baik. Saya mau ke Pak Heru. Pak Heru, kalau Anda lihat saat ini dengan dinamika seperti saat ini, inflasi mungkin yang akan terjadi nantinya, pasti buyer untuk membeli emas itu akan semakin banyak, Pak. Saran dan rekomendasi dari Anda seperti apa, Pak Heru? Ya memang secara tren dengan persoalan geopolitik gitu ya, kemudian juga krisis global ya, apalagi kemarin dipicu oleh kebijakan Trump, tentu emas ini menjadi salah satu instrumen yang menjadi pilihan masyarakat.
Tapi memang sekali lagi kita juga harus berhati-hati gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum membeli emas gitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa yang pertama itu dipastikan ini kualitas dari emasnya seperti apa. Kalau bisa 9999 ya itu lebih bagus gitu ya. Karena memang kualitasnya lebih murni. Kemudian juga tentunya kita harus melihat penerbitnya ini siapa, pembuatnya ini siapa gitu ya. Karena biasanya juga itu kan juga reputasi gitu kan. Kalau misalnya dari perusahaan yang memang sudah memiliki reputasi bagus ya tentu ini menjadi pilihan. Tapi memang karena ada reputasi bagus di masyarakat juga ada yang seolah-olah mungkin dari tadi saya katakan mungkin dari Antam gitu, tapi ternyata kan ada juga yang ternyata misal bukan gitu loh. Atau mungkin dari merek lain. Jadi yang harus kita pastikan. Tadi dengan melihat sertifikasinya segala macam, ada mungkin QR code gitu ya, sehingga masyarakat merasa yakin dengan membeli emas yang sekarang ini orang kebingungan nih belinya di mana karena cukup banyak antrian yang panjang juga gitu ya. Karena ya memang kalau ada orang yang mungkin memilih emas itu untuk short time, tapi memang sepanjang sejarahnya itu orang membeli emas itu untuk jangka panjang biasanya. Karena dia tidak tahu nanti ekonomi Indonesia seperti apa, ekonomi global seperti apa gitu, sehingga menjadi pilihan yang ya mungkin gampang beli, nanti juga gampang dijual mungkin dibanding rumah atau apa gitu ya. Ya tentu kita juga di BPKN membuka line bagi masyarakat mungkin yang merasa dirugikan atau mungkin juga terkena penipuan segala macam. Kita ada pusat pengaduan juga, pusat pengaduan konsumen, bisa mengadu 08153 153 153 atau melalui aplikasi BPKN 153. Ya kita harapkan memang ini kan sebuah komunikasi yang interaktif ya. Jadi masyarakat bila mana ada dirugikan atau penipuan agar memang bisnis emas ini juga menjadi bisnis yang lebih baik, melindungi masyarakat gitu ya. Oke, tetapi masyarakat harus teredukasi seperti apa Pak Heru? Sebelum membeli emas harus teredukasi seperti apa? Ya memang persoalan edukasi pada masyarakat ini juga perlu dikedepankan gitu ya. Kalau kita ada beberapa catatan yang mungkin tadi yang pertama itu tentu membeli dari penyedia yang resmi, kemudian memverifikasi keaslian ya melalui sertifikasi, aplikasi dan segala macam. Kemudian juga kita menghindari emas yang sifatnya itu banyak kan juga sekarang trading nih. Yang sampai kemudian nanti seolah-olah mereka memiliki emas tapi ternyata hanya trading dan kemudian dari pengaduan yang masuk ke kita itu dirugikan cukup besar gitu ya. Dan kita harapkan bahwa ya jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan lah gitu ya untuk bagaimana kita sama-sama melindungi masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang ya mungkin lagi begitu gandrung untuk memiliki emas. Oke, harus hati-hati begitu ya Pak Heru. Kami akan lanjutkan dialog kami usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.